Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai proposisi. Nah, untuk proposisi sendiri saya bagi menjadi dua part ya, ada part satu sama part 2-nya. Nah, untuk yang sekarang yang kita bahas hanya sampai hukum pada aljabar proposisi. Oke, adapun hal-hal yang akan kita bahas yaitu tentang proposisi sendiri, konsepnya. Lalu ada tabel kebenaran dari masing-masing jenis proposisinya ya. Sebelumnya juga ntar akan dibahas kalimat majemuk. Lalu kita bahas polinomial ball, lalu tautologi dan kontradiksi, dan terakhir hukum pada aljabar proposisi. Nah, sebetulnya tautologi dan kontradiksi sendiri itu sudah masuk ke dalam hukum pada aljabar proposisi gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kita pisah aja ya, karena ada yang spesial dari dua ini kan. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke yang pertama dulu dibahas ya, yaitu konsep proposisinya sendiri itu seperti apa. Jadi gini, saya pengen nanya dulu nih, di antara kalimat di bawah ini mana yang pernyataannya bernilai benar? Itu artinya tuh kalau kalian baca satu kalimat utuh itu di antara A, B, C ini, mana yang kira-kira menurut kalian oh ini kalimatnya benar nih gitu. Mana yang kalimatnya oh ini dari segi kalimat, dari kalimatnya sendiri, dari pernyataannya itu salah gitu ya. Coba silakan pilih mana di antara A, B, C itu mana yang benar. Yang A itu burung adalah hewan berkaki empat. Yang B, singa adalah mamalia. Yang C, singa adalah hewan herbivora. Nah, gitu tinggal dipilih ya. Apakah benar burung adalah hewan berkaki empat? Terus apakah benar singa adalah mamalia? Terus apakah benar singa adalah hewan herbivora? Gitu ya. Dicek kalimatnya kira-kira yang mana yang betul. Ya, betul. Jawabannya adalah B ya, singa adalah mamalia. Pernyataan tersebut bernilai benar. Ya. Yang A salah karena pernyataan burung adalah hewan berkaki empat ya jelas salah ya gitu. Terus kalau yang C juga sama, pernyataan singa adalah hewan herbivora salah. Singa itu kan hewan karnivora ya gitu. Jadi pernyataannya salah yang C. Yang benar adalah B, singa adalah mamalia. Nah, dari sini dapat kita simpulkan nih. Jadi yang dimaksud proposisi sendiri itu apa sih? Nah, ternyata proposisi itu adalah kalimat deklaratif atau kalimat berita atau kalimat pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah gitu ya. Jadi kalimatnya itu ketika kita baca itu dapat dinilai, oh ini kalimatnya bernilai benar, oh ini kalimatnya salah gitu ya. Itu kalau benar itu diinisialkan dengan true atau T, kalau salah itu false atau F ya. Dan di sini ada catatan bahwa kalimat tanya maupun kalimat perintah itu tidak termasuk dalam proposisi ya. Jadi proposisi itu hanya kalimat berita aja ya. Jadi kalau misalkan bentuknya kalimat tanya atau bentuknya kalimat perintah itu bukan proposisi. Oke. Nah, terus dalam materi yang sekarang ini itu yang terpenting itu kalau lagi mempelajari proposisi adalah yang terpenting itu salah satunya itu nilai kebenaran ya. Jadi itu terpenting juga. Jadi nilai kebenaran dari suatu proposisi ya itu apakah dia true atau false gitu. Nah, terus dua proposisi yaitu misalkan P dan Q itu akan disebut ekuivalen jika nilai kebenarannya sama persis gitu ya. Dan dituliskan P sama dengan Q. Nah, untuk konsep proposisi berikutnya yaitu kita bahas kalimat majemuk dulu ya sebelum ke tabel kebenaran. Jadi kita bahas kalimat majemuk dan kata hubungnya. Oke, kita kan sering menyusun beberapa kalimat menjadi satu kalimat baru kan kalau misalkan di bahasa Indonesia ya. Kalau di bahasa Indonesia kan kita sering tuh menyusun beberapa kalimat menjadi satu kalimat baru. Tuh, nah itu disebut kalimat majemuk kan. Jadi kalimat majemuk itu kan kumpulan dari
dua kalimat atau lebih gitu ya. Nah, contohnya kayak gini. Ibu memasak nasi dan ayah membaca koran. Itu kan satu kalimat yang isinya tuh terdiri dari dua kalimat kan. Jadi makanya disebut kalimat majemuk gitu. Itu yang kalimat pertama kan ibu masak nasi, kalimat keduanya ayah membaca koran. Jadi kalimat majemuknya adalah ibu memasak nasi dan ayah membaca koran. Jadi di sini kata penghubungnya adalah dan, ya. Nah, hubungannya apa kalimat majemuk sama kata penghubungnya? Jadi nanti yang akan dibuatkan tabel kebenarannya ini adalah si kata hubungnya itu gitu ya. Jadi kayak dan, atau, negasinya atau ingkarannya, terus jika maka, jika dan hanya jika, kayak gitu ya. Itu kan kata penghubungnya kan. Nah, kata penghubungnya itu nanti yang akan dibikin tabel kebenarannya gitu. Oke. Nah, sampai sini paham ya? Kita lanjut dulu. Ini ya, adapun kata hubung yang kita pakai untuk di slide berikutnya yang ngebahas tabel kebenaran, yaitu ada konjungsi atau kita sebutnya dan ya, kata penghubung dan. Terus ada disjungsi atau ya, atau kata penghubungnya atau. Terus ada negasi, negasi itu ingkaran. Oke, terus ada implikasi, implikasi itu jika maka. Nah, kalau ada implikasi ada konversinya juga ya, ada kebalikannya dari jika maka gitu. Terus ada jika dan hanya jika atau bikondisional atau bi-implikasi kita nyebutnya. Terus ada nor itu penolakan bersama, dan ada nan itu penolakan alternatif gitu ya. Untuk lebih detailnya kita lihat slide-slide berikutnya. Oke, sekarang kita bahas tabel kebenaran untuk kata hubung yang pertama ya dari kalimat majemuk. Kata hubung pertamanya yaitu negasi atau ingkaran. Nah, bagaimana tabel kebenarannya? Jadi gini, saya punya contoh dulu ya. Ini sekarang saya kasih contohnya dulu. Jadi misalkan saya punya pernyataan nih, punya suatu pernyataan. Saya simbolkan P. P itu pernyataan saya, ya. Saya punya satu pernyataan gini bunyinya. Kucing suka ikan. Oke. Nah, maka negasi dari pernyataan saya atau negasi atau ingkaran dari pernyataan saya atau negasi dari P itu adalah tidak benar bahwa kucing suka ikan. Oke. Jadi ibaratnya kamu punya pernyataan tapi pernyataannya itu kayak kebalikannya gitu, kayak inverse-nya gitu ya. Paham ya? Jadi kalau yang tadinya kucing suka ikan, oh ternyata langsung disanggah gitu, tidak benar bahwa kucing suka ikan. Atau bisa dibilang kucing tidak suka ikan gitu, intinya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya tadinya kucing suka ikan, berarti jadi kucing tidak suka ikan gitu. Atau kalau di sini bahasanya tidak benar, pakai kata tidak benar, bahwa ditulis lagi kalimat si P-nya gitu. Jadi negasi dari proposisi P dapat dituliskan sebagai berikut ya. Itu yang cacing tidur itu dibilang negasi P. Kita dibacanya itu tidak benar bahwa P gitu ya. Jadi kalau misalkan P-nya kayak tadi kan P-nya tuh kucing suka ikan, berarti tinggal di ini aja gitu, tinggal dipanjangin, berarti tidak benar bahwa kucing suka ikan gitu ya. Tergantung P-nya, tergantung pernyataannya apa. Gitu. Berarti kalau P-nya apa, berarti negasinya ditambahin tidak benar bahwa apa gitu ya. Nah, negasi sendiri adalah kalimat yang nilai kebenarannya berlawanan dari P. Tuh tadi ya, jadi kalau ingat negasi, ingat aja inverse-nya gitu atau kebalikannya ya. Gitu. Nah, tabel kebenarannya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, itu ya. Jadi yang pertama ditulis adalah si pernyataannya dulu, si P-nya dulu. Jadi kalau misalkan P-nya itu bernilai true atau T, berarti negasinya jadi F atau false. Terus kalau misalkan pernyataannya false atau F, berarti negasinya jadi true atau T ya. Gitu. Jadi di sini udah dikasih keterangannya kalau T itu artinya bernilai benar pernyataannya, kalau F itu artinya pernyataannya bernilai salah. Gitu.
Oke, berikutnya tabel kebenaran dari kata hubung dan atau konjungsi. Oke, konjungsi dari dua kalimat pernyataan, yaitu misalkan ada pernyataan P dan pernyataan Q dan dituliskan seperti ini ya. Lalu dibacanya P dan Q ya, jadi tanda A gitu ya, tanda A gitu, itu dibacanya P dan Q, dan dibacanya dan. Gitu. Jadi konjungsi itu adalah kalimat yang kebenarannya mengharuskan kebenaran dari masing-masing P dan Q. Artinya P-nya dan Q-nya harus benar biar pernyataannya keseluruhan menjadi benar gitu ya. Kalau salah satunya aja yang benar, berarti konjungsinya jadi salah, atau pernyataan keseluruhannya berarti jadi salah gitu ya. Nah, definisi konjungsi tersebut itu bisa digambarkan lewat tabel kebenaran di bawah ini ya. Bisa dilihat tabel kebenarannya. Jadi kalau kata penghubungnya dan itu kan berarti ada dua kalimat ya. Kayak tadi kan kalimat majemuk, kata penghubungnya dan, kayak ibu memasak rendang misalkan, dan ayah membaca koran, berarti kan ada dua kalimat. Nah, berarti di sini juga sama. Kalau konjungsinya dan, ini ada dua kalimat pertama P dan kalimat kedua Q. Nah, kalau kalimat pertamanya ini, kalau kita lihat dari tabel kebenaran ya, kalau kalimat pertamanya T atau true dan kalimat keduanya atau si Q-nya itu adalah true juga, maka kalimat majemuk keseluruhannya P dan Q-nya adalah true gitu ya. Terus kalau misalkan pernyataan si P-nya atau pernyataan pertamanya itu atau kalimat pertamanya itu true, terus si yang kalimat berikutnya itu false, maka ntar jadi kalimat keseluruhannya jadi false. Nah, kalau ngebayangin kayak gini kan susah ya, kalau ngebayangin satu-satu gini. Pokoknya intinya gini aja, intinya lihat di definisinya konjungsi itu dan. Kalau dan itu kedua kalimatnya harus benar dua-duanya, baru nanti keseluruhannya menjadi benar, sisanya salah semua gitu aja ya. Jadi kalau misalkan true false false true false false ya jadi false semua gitu ya. Jadi kuncinya di true 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 jadi true gitu. Itu kuncinya kalau di konjungsi ya. Oke, kita lihat contohnya ya. Oke, contohnya dapat kita lihat sebagai berikut. Jadi saya punya kalimat pertama atau si P-nya atau pernyataan pertamanya itu yaitu kucing adalah herbivora atau kucing herbivora ya. Artinya kucing hewan herbivora gitu. Terus pernyataan yang kedua adalah atau Q-nya adalah kambing hewan herbivora. Nah, di sini saya langsung bikin kesimpulannya yang sebelah kanan ini ya, salah benar tuh maksudnya gini. Kucing itu adalah hewan herbivora. Benar nggak sih? Secara fakta salah kan? Kucing itu kan karnivora. Berarti saya tulis pernyataannya salah gitu. Nah, terus yang Q, kambing adalah hewan herbivora. Pernyataannya benar nggak? Benar kan, karena memang pada faktanya kambing adalah hewan herbivora gitu ya. Jadi salah sama benar ini maksudnya ya pernyataannya tuh bernilai benar atau salah gitu. Nah, terus kita tinggal lihat kan konjungsinya dan. Udah, kita tinggal sambungin aja. Maka P dan Q hasilnya menjadi kucing dan kambing adalah hewan herbivora. Nah, menurut kamu pernyataan ini bernilai salah atau benar? Jelas pernyataan ini bernilai salah ya. Sekarang pakai logika aja gitu. Kamu baca kalimat ini secara keseluruhan. Kucing dan kambing adalah hewan herbivora. Ya salah lah, orang kucing karnivora gitu. Benar kan? Nah, pernyataan keseluruhan ini bernilai salah. Nah, ini sesuai dengan tabel kebenaran yang mana coba? Kalau P-nya salah, Q-nya benar, atau kalau P-nya kalau P-nya false dan Q-nya true, maka hasilnya false. Yang mana? False, true, false. False, true, false. Nah, ini ya. Di pernyataan di baris ketiga ya. False, true, ternyata benar. Konjungsinya jadi false kan? Gitu.
Jadi kalaupun kalian lupa dengan tabel kebenarannya konjungsi, kalian baca baik-baik kalimatnya pakai logika. Ya, jadi kalau kalian mikir dulu, oh pakai logika nih. Ya iyalah, kucing dan kambing kok hewan herbivora, kambing doang kali yang hewan herbivora gitu kan, kucing karnivora. Nah, berarti pernyataannya keseluruhan bernilai salah gitu. Sesuai dengan tabel kebenaran kan? Gitu. Tapi kalau emang kalian ingatannya kuat, ya cukup diingat aja. Kalau misalkan konjungsi dan itu kalau yang true jadinya true, sisanya false gitu. Kalau memang daya ingatnya kuat ya. Tapi kalau misalkan kalian lebih suka main logika, ya udah tinggal lihat ada soal kalimatnya apa, terus kesimpulannya, oh ternyata kesimpulannya bernilai benar atau salah nih gitu ya. Atau kalimat majemuknya bernilai salah atau benar gitu ya, tinggal dilihat gitu. Jadi terserah enaknya mau yang mana. Kalau memang kalian suka menghafal, ya udah dihafal aja tabel kebenarannya, tapi yang dihafal yang pertama aja, yang baris pertama kalau untuk dan ya gitu. Oke, berikutnya kita ke tabel kebenaran dari kata hubung atau disjungsi. Nah, disjungsi dari dua kalimat P, Q dituliskan sebagai berikut serta dibacanya P atau Q. Ya, jadi tanda A kebalik itu dibacanya P atau Q ya. Disjungsi sendiri adalah kalimat yang kebenarannya mengharuskan kebenaran dari sekurang-kurangnya satu dari P atau Q. Jadi dengan kata lain, jika di antara P atau Q itu ada yang benar, salah satu atau dua-duanya benar, maka disjungsinya jadi benar, ya. Nah, tapi jika kedua-duanya salah, ya maka disjungsinya jadi salah, gitu. Nah, kita bisa lihat dari tabel kebenarannya sebagai berikut ya. Jadi definisinya disjungsi ini bisa kita interpretasikan dalam tabel kebenaran sebagai berikut, ya. Jadi kalau disjungsi ini yang kita lihat justru yang false-nya aja ya, karena yang lainnya kan sama semua, turut semua gitu. Jadi kalau disjungsi itu kalau misalkan si P atau Q-nya itu salah, atau P-nya false, Q-nya false, maka keduanya false ya. Jadi nanti sisanya ya terus semua gitu kan. Bisa dilihat ya di sini ya. Gitu. Jadi gitu ya. Tapi ada yang beda nih, ini ada catatan gini. Disjungsi di sini agak berbeda dari penggunaan kata atau dalam bahasa sehari-hari. Misalnya seperti ini. Kalau dalam bahasa sehari-hari kan ada kalimat kayak gini ya, misalkan contohnya, jika seseorang mengatakan saya ingin kuliah teknik atau kedokteran, biasanya kan kita berasumsi bahwa oh berarti orang itu ingin kuliah kalau nggak di teknik ya di kedokteran gitu kan. Berarti intinya kan definisi atau di kehidupan sehari-hari itu artinya pilihan kan, kalau nggak satu ya dua gitu, nggak bisa dua-duanya gitu kan. Nah tapi kalau di proposisi atau itu bisa bernilai dua-duanya benar gitu ya gitu. Jadi kalau di kehidupan sehari-hari atau itu hanya salah satu aja, tapi kalau di proposisi itu dua-duanya juga bisa. Jadi nggak cuma salah satu aja yang benar, misalkan P benar atau Q benar, atau dua-duanya juga bisa bernilai benar gitu. Itu kalau di proposisi. Bedanya definisi atau di proposisi sama di kehidupan sehari-hari kayak gitu ya. Nah untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya aja ya. Oke, contohnya gini. Misalkan pernyataan pertama saya atau P ya. Ini gini. Kucing adalah herbivora atau kucing adalah hewan herbivora. Ini jelas pernyataannya saya bikin salah ya. Gitu. Oke, jadi kucing adalah hewan herbivora. Pernyataannya saya bikin salah. Oke. Yang Q, kambing adalah hewan herbivora. Pernyataannya ya benar ya. Saya bikin pernyataannya nih bernilai benar gitu, karena kambing kan emang herbivora kan, kucing kan bukan herbivora gitu. Nah, ini oke. Jadi P sama Q-nya udah diketahui nih. Nah, soalnya adalah P atau Q-nya apa nilainya gitu ya. P atau Q-nya, pertanyaannya P atau Q-nya bernilai apa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. P-nya kucing herbivora, Q-nya kambing herbivora. Nah, berarti kalau P atau Q jadi
Kucing atau kambing adalah hewan herbivora. Benar atau salah pernyataan itu? Kucing atau kambing adalah hewan herbivora. Kalau secara logika, kucing atau kambing ya salah satunya adalah hewan herbivora, berarti salah satunya lagi bisa bukan herbivora, kayak gitu kan. Nah, ternyata pernyataannya bernilai benar. Ya enggak? Kalau secara logika kita gitu. Kucing atau kambing adalah hewan herbivora. Benar dong. Itu kan salah satunya aja yang herbivora, ya kan? Nah, ini benar. Kecuali kalau saya bilang dan kucing dan kambing hewan herbivora, berarti beda sama yang tadi ya. Berarti kalau dan berarti jadi salah pernyataannya. Itu jadi benar ya ini ya. Jadi jawabannya nilai kebenaran dari P atau Q adalah bernilai benar, gitu ya. Gitu. Sesuai kan dengan tabel kebenaran yang kita punya, gitu ya. Kalau misalkan salah benar jadi benar ya, salah benar jadi benar gitu. Kayak baris keberapa tuh, salah benar jadi benar, baris ketiga ya, kayak baris ketiga di tabel kebenaran gitu ya. Oke, kita next. Oke, berikutnya tabel kebenaran untuk kata hubung jika maka atau implikasi dan konversnya atau kebalikan dari jika maka ya. Implikasi jika P makaki, ini dibacanya jika P makaki ya, atau P hanya jikaki ya, itu adalah kalimat yang mengatakan bahwa benarnya P harus mengakibatkan benarnya Q. Jadi maksudnya itu gimana? Jadi sebagai catatan, implikasi jika P maka Q itu tidak mengatakan apa yang terjadi ketika P salah gitu. Nah, implikasi jika P maka Q hanya dinilai salah ketika P-nya benar tapi Q-nya salah gitu ya. Jadi maksudnya gini, untuk yang implikasi dulu ya, belum ke konversinya ya. Jadi untuk implikasi itu maksudnya tuh gini, kalau kalian lihat di tabel kebenaran implikasi, yaitu kita lihat yang paling mudah untuk dihafalin adalah ketika nilai si P-nya itu benar dan nilai Q-nya itu salah, maka jika P maka Q-nya menjadi salah gitu ya. Nah, sisanya itu benar semua gitu. Jadi gitu cara ngafalinnya ya. Jadi pokoknya nih setiap yang saya lingkarin, nah itu berarti yang harus dihafalnya itu aja gitu ya. Ntar jadi berarti sisanya kebalikan dari itu, kayak gitu ya. Jadi kayak misalkan kayak gini nih, jika maka berarti pernyataan si P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah, maka jika makanya bernilai salah gitu ya. Kayak gimana logikanya gitu, kok bisa kayak gitu? Nah, sekali lagi saya bilang, tabel kebenaran ini bisa kok kita tuliskan dalam sebuah kalimat sehari-hari gitu ya. Sebagai contohnya kita lihat sebagai berikut ya contohnya. Oh ya, sebelum ke contohnya, saya juga mau ngebahas sedikit tentang converse di sini. Converse itu apa? Converse dari implikasi jika P maka Q adalah kebalikannya. Nah, ini penulisannya seperti itu ya, converse-nya. Nah, dibacanya gimana? Dibacanya P jika Q, atau sama aja kita balik. Kalau misalkan implikasi P jika P maka Q, berarti kebalikannya. Kebalikannya adalah converse-nya, yaitu jika Q maka P, gitu ya. Paham ya? Dan tabel kebenaran converse sama implikasinya itu tidak ekuivalen ya, tidak sama artinya. Jadi bisa jadi tabel kebenaran antara implikasi dan converse itu bisa sama, tapi bisa juga berbeda gitu ya, tergantung pernyataan atau kalimat yang di soalnya tuh kayak gimana gitu ya. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan kalau tabel kebenaran implikasi itu ekuivalen dengan converse, itu tidak ya. Kita bisa bilang tabel kebenaran implikasi bisa jadi sama dengan converse, bisa jadi juga tidak gitu ya. Gitu. Paham ya? Jadi kalau implikasi itu panahnya dari P ke Q, tapi kalau converse berarti kebalikannya, dari Q panahnya ke P gitu ya. Paham ya? Jadi kalau implikasi jika P maka Q, kalau converse jika Q maka P gitu.
kebalikannya. Oke, kita lihat contohnya implikasi aja dulu ya. Oke, bisa kita lihat contohnya di sini. Dimisalkan P-nya atau pernyataan pertamanya itu si P, yaitu kucing A kehujanan. Nah, di sini saya asumsikan pernyataan ini bernilai benar ya. Gitu, kucing A kehujanan. Lalu kucing Q, pernyataan kedua, kucing Q itu adalah kucing A tidak basah. Ya, ini pernyataannya saya bikin salah. Itu ya. Oke. Jadi pernyataan pertama itu bernilai benar, pernyataan kedua bernilai salah ya. Pertanyaannya, kalau kita sudah tahu nih, diketahui P-nya apa, kalimatnya, Q-nya apa, pertanyaannya jika P maka Q-nya bernilai apa, gitu ya. Jadi di sini ibaratnya kita nggak tahu nih tabel kebenarannya apa gitu ya. Kalau nggak ada contekan tabel kebenaran, kita lihat pakai logika aja kalimatnya ya. Oke, kita lihat. Jika P maka Q. Kira-kira nilai kebenarannya apa ya? Oke, kita gabungin aja kalimatnya ya. Berarti jika kucing A kehujanan, maka kucing A tidak basah. Gitu kan ya kalimatnya ya. Nah, sekarang kita pakai logika. Jika kucing A kehujanan, jadi ada si kucing nih, namanya kucingnya tuh si kucing A gitu ya. Jika kucing A kehujanan, maka kucing A tidak basah. Ya jelas salah lah pernyataannya gitu. Namanya juga kehujanan. Kalau yang namanya kehujanan itu sudah otomatis basah. Mau orang, mau hewan pasti basah kalau kehujanan. Kecuali kalau kucing A bawa payung terus di luar hujan gitu. Di luar hujan. Kalau misalkan di luar hujan ya beda ya. Bisa jadi di luar hujan terus kucing A tidak basah ya jelas ya. Bisa jadi kucing A di dalam rumah gitu ya, nggak di luar gitu. Nah, kalau ini kan konteksnya kehujanan, kucing A-nya kehujanan, berarti dia sudah terkena air kan, sudah terkena air hujan kan, berarti basah dong harusnya. Nah, berarti pernyataan keseluruhan ini kalau kita baca, jika kucing A kehujanan maka kucing A tidak basah, pernyataan tersebut salah ya, bernilai salah gitu. Nah, kalau kita cocokkan ke tabel kebenaran, kalau P-nya benar, Q-nya salah, atau kalau P-nya true, Q-nya false, berarti kesimpulannya kalimat majemuk jika P maka Q-nya apa? Salah. Oh, ternyata benar nih yang saya lingkarin merah kan. Ternyata benar gitu. Oh, berarti sesuai dengan tabel kebenaran gitu ya. Kalau misalkan tabel kebenarannya udah ada mah tinggal nyontek tabel kebenaran aja ya. Kalau pernyataannya benar yang satu salah, berarti pasti kesimpulannya false gitu kan. Gitu. Tapi kalau nggak ada tabel kebenaran atau kalian lupa tabel kebenarannya apa, ya bisa pakai logika gitu ya. Gimana nyimpulinnya nih kalimatnya gitu. Kira-kira pernyataannya ini, pernyataan kesimpulannya ini benar atau salah ya kebenarannya gitu. Oke, kita next. Oh iya, tadi saya lupa juga ngasih contoh untuk converse-nya ya. Jadi misalkan gini, saya punya contoh untuk converse-nya ya. Jadi saya punya implikasinya begini. Jika saya kehujanan, maka saya basah. Itu implikasinya. Nah, berarti kan converse-nya apa? Tinggal dibalikan. Jika saya basah, maka saya kehujanan. Nah, dua kalimat implikasi tersebut, yang satu implikasi yang satu converse-nya itu tidak sama ya maknanya gitu. Kalau si implikasinya tadi apa? Jika saya kehujanan maka saya basah, itu betul kan. Tapi kalau misalkan saya balik converse-nya, jadi saya balik jadi converse ya, yaitu jadi gini, jika saya basah maka saya kehujanan. Nah, jika saya basah belum tentu basahnya karena kehujanan, iya nggak? Bisa jadi basahnya karena kesiram air gitu, atau karena habis mandi jadi masih basah gitu, misalkan rambutnya atau apanya gitu ya gitu. Nah, jadi belum tentu karena kehujanan sebabnya gitu, bisa karena sebab yang lain gitu ya. Jadi itu tadi pengen disimpulkan bahwa intinya tuh
tabel kebenaran implikasi sama converse itu tidak ekuivalen ya. Jadi bisa saja tabel kebenaran implikasi dan converse itu sama, bisa juga berbeda gitu ya. Oke, tabel kebenaran berikutnya yang kita bahas dari kata hubung jika dan hanya jika atau biimplikasi. Nah, biimplikasi atau dibacanya P jika dan hanya jika Q adalah kalimat yang mengatakan bahwa nilai kebenaran P selalu sama dengan nilai kebenaran Q. Dengan kata lain, jika P benar, maka Q benar. Sedangkan jika P salah, maka Q salah gitu ya. Itu maksudnya apa? Nah, maksudnya ini seperti yang dilingkari warna merah ini maksudnya ya. Gitu. Jadi maksud definisi dari biimplikasi itu sama seperti yang saya lingkari merah ini. Gitu. Jadi gini, saya punya pernyataan nilainya true. Lalu saya punya pernyataan nilainya Q. Maka nilai kebenarannya akan menjadi true gitu ya. Jadi kalau misalkan nilai kebenarannya si P sama nilai kebenarannya si Q itu sama-sama true atau sama-sama false, maka sudah dipastikan nilai kebenaran keseluruhannya pasti true, gitu ya. Itu jadi yang perlu diingat di jika dan hanya jika ini adalah yang di lingkar merah ini ya, gitu, yang perlu diingat. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat contoh soal. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi, dimisalkan ini sudah diketahui ya. Saya diketahui ini saya punya dua buah pernyataan, yaitu ada P sama Q. Jadi yang pertama itu dimisalkan P-nya itu adalah kucing A bertelur. Gitu ya. Pernyataan itu pernyataan itu salah ya, gitu, karena kan memang kucing itu kan tidak bertelur kan, gitu, jadi pernyataannya salah. Terus Q-nya dimisalkan Q-nya adalah kucing A hewan mamalia. Nah, pernyataan tersebut benar ya, kucing kan memang mamalia gitu. Pertanyaannya, maka jika dan hanya jika P dan hanya jika Q bernilai apa, nilai kebenarannya apa gitu maksudnya ya. Kalau si P-nya salah, Q-nya benar, terus P jika dan hanya jika Q-nya bernilai apa gitu ya. Kalau ada contekan tabel kebenaran mungkin langsung tahu kalau itu apa. Kalau salah benar apa? Kalau salah benar di baris ke mana nih di tabel kebenaran? Salah benar jadi salah ya. False true jadi false kan, baris ketiga ya. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak pakai tabel kebenaran nih, bisa pakai logika gini kan. Kucing A bertelur jika dan hanya jika kucing A hewan mamalia. Nah, secara logika salah dong kalimat tersebut secara keseluruhan, benar nggak? Kalau dia bertelur, dia bukan hewan mamalia, karena mamalia itu kan melahirkan, hewan yang melahirkan gitu ya, bukan bertelur gitu. Jadi pernyataan secara keseluruhan adalah salah gitu ya. Gitu. Jadi sudah jelas ya sampai sini untuk biimplikasi atau jika dan hanya jika. Kita ke slide berikutnya. Oke, tabel kebenaran berikutnya yaitu yang kita bahas kata hubung nor atau penolakan bersama. Penolakan bersama dari dua kalimat yaitu P, Q itu dituliskan P tanda panah ke bawah gitu ya, lalu Q, dan dibacanya tidak P maupun Q atau neither P nor Q ya. Nah, neither P nor Q ini adalah kalimat yang kebenarannya mengharuskan P, Q dua-duanya salah gitu ya. Nah, ini ada catatan. Jadi si simbol panah ke bawah itu disebutnya panah Peirce atau Peirce arrow. Nah, Peirce arrow ini itu diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang bernama Charles Sanders Peirce ya. Nah, jadi tadi kan penolakan bersama ini definisinya kalimat yang kebenarannya mengharuskan P, Q-nya dua-duanya salah ya. Nah, bisa dilihat nih di lingkaran yang saya merahin ya di tabel kebenaran. Nah, itu yang dimaksud ya. Gitu. Jadi itu tuh maksudnya
biar kalian tuh ngafalinnya gampang gitu. Kalau misalkan penolakan bersama, ingat aja kalau dua kalimatnya itu sama-sama salah, nah berarti itu nilai kebenarannya benar gitu ya. Terus sisanya salah semua gitu. Kayak gitu ya cara 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 enak ngafalinnya gitu. Jadi cukup lihat satu aja yang beda gitu di tabel kebenaran. Oke, selanjutnya kita lihat contohnya aja ya. Ini contohnya saya mau ngambil yang saya lingkarin merah ini nih. Jadi kalau saya misalkan si P-nya itu nanti salah, terus si Q-nya salah, apakah nanti P, eh, P P panah Q itu dia nanti hasilnya true gitu ya, atau P panah pairs Q itu nanti hasilnya apakah true gitu ya. Nanti kita lihat. Oke, kita langsung ke contohnya. Di sini misalkan saya punya dua buah pernyataan, yaitu ada pernyataan P dan pernyataan Q. Pernyataan P itu bunyinya seperti ini: kucing adalah hewan yang bertelur gitu ya. Nah, itu kan pernyataannya salah kan? Oke, terus pernyataan yang kedua Q, yaitu kucing adalah seekor reptil. Itu juga jelas salah ya gitu. Jadi pernyataan P salah, bernilai salah, pernyataan Q juga bernilai salah. Pertanyaannya, P nor Q-nya itu bernilai apa gitu ya. P nor Q-nya bernilai apa ya, tinggal digabungin aja kalimatnya kan. Nah, tapi jangan lupa P nor Q kan tadi penolakan bersama kan, dibacanya apa? P nor Q itu artinya tidak P maupun Q. Berarti cara gabungin kalimatnya adalah seperti ini: kucing tidak bertelur maupun seekor reptil gitu ya. Maksudnya apa kucing tidak bertelur maupun seekor reptil? Jadi maksudnya itu kucing itu tidak bertelur dan juga dia bukan seekor reptil, maksudnya kayak gitu ya. Makanya ada kata maupun kan gitu. Jadi kucing tidak bertelur, juga kucing itu bukan seekor reptil gitu. Nah, pernyataan itu kalau kita pakai logika kan bernilai benar ya. Kucing tidak bertelur dan kucing juga bukan seekor reptil, bernilai benar kan gitu. Iya betul gitu. Nah, ini sesuai dengan di tabel kebenaran yang tadi saya lingkari kan. Kalau P-nya salah atau kalau P-nya false dan Q-nya false, berarti P nor Q-nya adalah true. Benar kan? Itu. Nah, jadi kalau misalkan kalian bisa pakai tabel kebenaran, kalau ingat ya, kalau ingat tabel kebenarannya, oh kalau P-nya salah, Q-nya salah, kira-kira P nor Q-nya jawabannya apa ya? Oh, ternyata jawabannya true. Ya udah, saya langsung bilang benar aja gitu. Misalkan kalian nggak mau mikir pakai logika nih, ya udah bisa langsung bilang benar gitu. Tapi kalau kalian lupa tabel kebenarannya itu isinya apa, ya bisa pakai logika gitu. Jadi kalimat utuhnya kalian simpulin sendiri gitu pakai logika kalian. Itu makanya ini kan sebenarnya tabel kebenaran itu kan masuk kategori logika matematika ya. Gitu karena kita lebih banyak pakai logika di sini. Oke, bisa kita next ya. Oke, tabel kebenaran berikutnya, ini yang terakhir ya. Itu adalah kata hubung nan atau penolakan alternatif gitu ya. Penolakan alternatif dari dua kalimat P, Q itu dituliskannya panah ke atas. Kalau tadi kan penolakan bersama panah ke bawah, kalau penolakan alternatif panah ke atas gitu ya. Kalau saya ngebayanginnya kayak gini, kalau penolakan ke bawah itu sama kayak penolakan bersama, sama kayak dan yang tadi kan, kalau dan tadi huruf A mangapnya ke bawah kan gitu. Nah ini juga sama kan, tadi penolakan bersama panahnya juga ke bawah. Nah kalau penolakan alternatif saya asumsikan ini seperti atau itu kan tadi huruf A yang dibalik kan, atau mangapnya ke atas gitu kan kalau atau kan. Nah ini yang penolakan alternatif, saya mikirnya kayak gitu, oh ini panahnya ke atas gitu, oh berarti penolakan alternatif tuh mirip-mirip lah sama yang atau gitu ya. Nah ini penolakan alternatif itu, jadi itu cara ininya ya, cara menghafalnya ya. Penolakan alternatif dari dua kalimat P, Q itu dapat ditulis seperti itu. Dan dibacanya tidak P dan Q
atau not both of P and Q ya. Itu. Jadi itu dibacanya tidak dua-duanya benar gitu ya, maksudnya P tidak dua-duanya benar dengan Q gitu. Nah ini artinya apa? Artinya kalimat yang kebenarannya mengharuskan P, Q-nya itu harus ada yang salah gitu. Atau jadi gini, kalau kalian lihat di tabel kebenaran itu, kalau yang penolakan alternatif ini itu salah satunya harus salah atau dua-duanya yang salah, maka nanti hasil nilai kebenaran secara keseluruhannya atau nilai kebenaran sinannya itu adalah true gitu ya. Itu jadi kayak gitu. Jadi kayak gini nih kan, kalau kita lihat di tabel ya. Kalau kita lihat di tabel, true false jadi true, false true jadi true, false false juga jadi true. Itu yang dimaksud dengan tadi, yang kalimat yang benarnya harus ada yang salah satunya gitu, atau dua-duanya juga boleh salah, biar hasilnya nanti true gitu ya. Nah tapi biar lebih mudahnya, itu cara lihatnya kalau saya yang beda sendiri aja ngelihatnya gitu. Kalau di tabel kebenaran kita lihat aja yang true-truenya. Kalau tadi yang panahnya ke bawah yang kita lihat false jadi true kan, yang nor tadi. Nah kalau yang nan itu yang saya lihat true jadi false gitu ya. Kayak gitu kalau saya pribadi itu cara ngelihatnya kayak gitu. Jadi yang saya lingkarin merah ini aja gitu yang jadi pengingatnya itu, karena dia beda sendiri kan. Nah yang lainnya true, dia sendiri yang false gitu. Nah ini ada catatan, simbol panah ke atas itu disebut coretan Schaeffer. Karena kenapa? Karena ini diperkenalkan pertama kali oleh seorang matematikawan bernama Henry Maurice Schaeffer gitu ya. Nah ini ada catatan penting juga. Jadi konsep NOR dan NAND ini itu penting secara teori karena dapat dikembangkan menjadi operasi lainnya gitu ya. Nah untuk contohnya kita lihat lagi sebagai berikut. Oke, jadi contohnya diberikan dua buah pernyataan, yaitu misalkan P dan Q ya, dimana P-nya itu pernyataannya yaitu kucing melahirkan. Nah itu benar ya, pernyataan yang benar. Lalu pernyataan Q itu kucing adalah mamalia, itu juga pernyataan yang benar ya. Nah lalu yang ditanyakan adalah P nan Q itu pernyataannya bernilai apa gitu ya, itu soalnya. Nah ya udah kita gabungin aja. Nah cara gabungannya gini, pakai kata tidak benar dulu gitu. Tidak benar bahwa, nah tinggal digabungin kalimat P dan kalimat Q gitu ya. Jadi kalau NAND ini depannya dipakai dulu kata-kata tidak benar bahwa, nah P-nya apa dan Q-nya apa gitu ya. Jadi langsung aja kita jawab, tidak benar bahwa kucing melahirkan dan kucing mamalia gitu ya, atau tidak benar bahwa kucing melahirkan dan mamalia gitu. Nah pernyataan ini bernilai salah ya gitu, pernyataan ini bernilai salah gitu. Kenapa? Kan dia bilang tidak benar ya, dia bilang tidak benar bahwa kucing itu melahirkan dan mamalia. Harusnya ini harusnya dibilang benar, bukan dibilang tidak benar gitu ya. Karena memang kan kucing melahirkan dan kucing kan memang mamalia gitu. Makanya pernyataan keseluruhan ini dibilang salah sama dia karena dia ngomongnya tidak benar. Harusnya dia bilang benar gitu ya. Gitu. Jadi kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka P nan Q-nya jadi salah. Benar kan? Di tabel kan true jadi false gitu ya. Ini yang di lingkaran merah ini ya. Oke, sekian kayaknya untuk yang tabel kebenaran. Langsung kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu apa nih? Kita lihat aja di slide berikutnya ya. Oke, berikutnya adalah kita lagi ngomongin polinomial Boole. Nah, dalam bidang aljabar, istilah polinomial itu biasanya merujuk pada ekspresi yang melibatkan variabel, terus operasi tambah, kurang, kali, bagi gitu ya.
Contohnya kayak gini, fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Nah, itu adalah polinomial dari satu variabel, yaitu variabel x, gitu ya. Nah, terus ada juga kayak gini, fx, y sama dengan 2x min 3y kuadrat plus 4xy. Nah, itu juga polinomial, tapi polinomial dari dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y, gitu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan polinomial fungsi ya, polinomial fungsi satu variabel dan dua variabel. Nah, yang dimaksud dengan polinomial Boole itu seperti apa? Polinomial Boole itu adalah suatu polinomial dengan variabelnya berupa proposisi dan operasinya adalah operasi logika, yaitu operasi kayak dan, atau, jika maka, jika dan hanya jika, gitu ya. Jadi kalau misalkan di polinomial biasa itu variabelnya kan x, y, z gitu ya. Kalau di polinomial Boole itu variabelnya adalah pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat proposisi. Itu ya, itu variabelnya. Nah, terus operasinya kalau di polinomial biasa itu kan operasinya penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan ya. Tapi kalau di polinomial Boole itu operasinya adalah operasi logika yang tadi ya, yang udah disebutin, yaitu operasi apa aja operasi logika itu? Dan, atau, jika maka, dan jika dan hanya jika, dan seterusnya gitu ya. Oke, coba kita lihat nanti contoh berikut deh untuk ngelihat untuk lebih memahami polinomial Boole ya. Oke, kita lihat ada soal nih di sini dikasih. Manakah di antara pilihan tersebut di bawah ini yang merupakan polinomial Boole 3 variabel? Oke. Pilihan pertama A, gajah tidak melahirkan. Pilihan kedua B, yaitu jika gajah mamalia maka ia melahirkan dan tidak bertelur. Pilihan ketiga yaitu C, gajah adalah hewan mamalia dan berkaki 4. Ya. Nah, di sini saya kasih keterangan P. Jadi saya misalkan ya, saya misalkan variabelnya itu gajah mamalia, variabelnya saya ganti dengan P. Jadi P adalah gajah mamalia gitu ya. Artinya gajah adalah mamalia. Itu saya ganti dengan variabel P. Terus gajah bertelur itu saya ganti dengan variabel Q. Lalu gajah melahirkan itu saya ganti dengan variabel R, dan gajah berkaki 4 itu saya ganti dengan variabel S. Maka jadinya kayak gini. Yang untuk pilihan A, gajah tidak melahirkan, berarti jadi negasi R gitu ya. Terus kalau yang pilihan B, jika gajah mamalia maka ia melahirkan dan tidak bertelur. Berarti variabelnya apa? P, jika P maka R, kan melahirkan tadi R ya. Jika P maka R dan negasi Q ya. Oke. Terus yang pilihan C, gajah adalah hewan mamalia dan berkaki 4. Berarti variabelnya apa? Notasinya berarti P dan S gitu ya. Karena tadi S kan gajah berkaki 4 ya. Oke. Nah, ini udah saya kasih tahu nih clue-cluenya kan. Jadi kalau yang A itu negasi R, kalau yang B itu kalau yang pilihan B itu jika P maka R dan negasi Q. Terus kalau yang C itu pilihannya notasinya P dan S gitu ya. Pertanyaannya, di antara pilihan tersebut yang merupakan polinomial Boole 3 variabel, yang mana kira-kira? Ayo, A, B apa C? Ya, jawabannya adalah B, betul ya. Jawabannya B. Jadi, jika gajah mamalia, maka ia melahirkan dan tidak bertelur. Nah, itu kan ada 3 variabel kan? Variabel apa aja? Gajah mamalia, P. Variabel R, yaitu gajah melahirkan. Lalu ada variabel Q kan? Gajah bertelur. Tapi di sini dia bilangnya tidak bertelur, berarti negasi Q gitu kan? Berarti kan ada 3 variabel kan. Nah, operasinya apa aja kalau di B? Operasinya ada jika maka, ada dan ada negasi ya, gitu. Tapi yang di sini kan pertanyaannya yang polinomial Boole 3 variabel ya. Yang jelas polinomial Boole 3 variabel berarti B, yaitu ada P, R sama Q kan, variabelnya kan ada 3. Itu kalau si A punya berapa variabel? Ya, A cuma punya 1 variabel ya, R aja.
Kalau C hanya punya dua variabel, yaitu P dan S ya, si C. Nah, terus kalau operasi logika di pilihan A apa? Operasi logikanya itu adalah negasi kalau yang di pilihan A. Kalau yang di pilihan B tadi apa? Jika maka, yang panah itu ya. Terus dan sama negasi, ada 3 ya operasinya ya. Terus kalau yang C operasinya cuma 1, yaitu dan aja gitu. Jadi paham ya, yang dimaksud polinomial Boole itu polinomial yang apa coba? Nah ini, jadi yang dimaksud dengan polinomial Boole adalah suatu polinomial dengan variabelnya itu berupa pernyataan-pernyataan atau proposisi-proposisi, dan operasinya adalah operasi logika seperti dan, atau, negasi, jika maka, jika dan hanya jika, dan seterusnya. Itu disebut polinomial Boole. Jadi sampai sini sudah paham ya yang dimaksud dengan polinomial Boole. Oke, berikutnya kita masuk ke materi tautologi dan kontradiksi ya. Yang pertama dibahas itu tautologi dulu. Nah, sebelum ke tautologi kita lihat soal berikut ya. Jadi dimisalkan saya punya satu buah pernyataan, yaitu P-nya itu pernyataannya adalah harimau adalah hewan karnivora. Oke. P-nya harimau adalah hewan karnivora. Nah, berarti negasi dari P yaitu harimau bukan hewan karnivora. Oke. Nah, pertanyaannya, di antara dua pilihan berikut, yang sisi sebelah kiri sama sisi sebelah kanan, yang mana yang pernyataannya bernilai benar? Ayo, sisi yang sebelah kiri atau sisi sebelah kanan? Sisi sebelah kiri itu P dan negasi P dan negasi P ya, yang sisi sebelah kiri ya. Kalau yang sisi sebelah kanan P atau negasi P gitu. Nah, untuk yang sisi sebelah kiri saya bacakan kalimatnya, harimau adalah hewan karnivora dan bukan karnivora. Nah, terus kalau yang sisi sebelah kanan, harimau adalah hewan karnivora atau harimau bukan hewan karnivora. Gitu. Itu yang sisi sebelah kanan. Nah, pertanyaannya, di antara sisi kanan dan kiri ini yang mana yang bernilai benar pernyataannya? Gitu. Yang P dan negasi P atau yang P atau yang P atau negasi P? Yang mana? Yang dan atau yang atau? Ya, yang mana yo? Oke, jawabannya adalah yang sisi sebelah kanan ya. Jadi jawaban yang benar pernyataan yang sisi sebelah kanan, yang P atau negasi P ya. Yang kalimatnya gini, harimau adalah hewan karnivora atau harimau bukan karnivora. Itu pernyataan yang benar ya. Kenapa? Ingat-ingat lagi tabel kebenaran dari dan dari atau ya. Kalau dan itu kalau salah satu bernilai benar dan yang satunya bernilai salah, itu pasti pernyataannya bernilai salah. Tapi kalau atau, itu kalau salah satunya benar yang satunya lagi salah, itu pasti tetap bernilai benar gitu ya. Gitu. Jadi makanya pernyataan yang benar itu adalah yang kanan, yang pernyataannya gini, harimau adalah hewan karnivora atau harimau bukan karnivora gitu ya. Itu kan benar kan? Yang bikin benarnya ya harimau adalah hewan karnivora gitu, meskipun yang satunya salah gitu kan, yang bilang bukan karnivora gitu. Tapi tetap kan dia ininya operasinya atau ya kan. Kalau atau kan dia salah satunya aja yang bernilai benar, maka seluruh pernyataannya bernilai benar gitu kan. Nah, ini dapat kita lihat tabel kebenarannya sebagai berikut ya. Jadi kalau misalkan P-nya true dan negasi P-nya itu false, maka P atau negasi P-nya jadi true gitu kan. Begitu juga sebaliknya. Kalau P-nya itu false dan negasi P-nya true, maka P atau negasi P-nya jadi true. Nah, kalau kita perhatikan itu tabel kebenaran dari P atau negasi P itu kan true semua kan, T semua kan, ya nggak?
yang kita lihat yang kolom P atau negasi P ya, itu kan true semua kan. Nah, itu artinya kalau sebuah pernyataannya itu terus selalu bernilai benar atau true semua, maka itu disebut tautologi gitu. Oke, kita lihat lagi ya contoh berikutnya. Nah, ini ya, definisi tautologi adalah sebuah pernyataan yang selalu benar. Artinya, jadi dalam satu kolom itu, jadi kayak tadi tuh, pernyataan P atau negasi P ternyata bernilai true, bernilai tautologi ya artinya ya, karena dia pernyataannya selalu benar gitu. Ya. Untuk yang P atau negasi P ya, jadi P atau negasi P adalah salah satu contoh tautologi karena pernyataannya selalu benar, selalu T semua gitu ya. Nah, ini ada contoh lagi yang merupakan sebuah tautologi, yaitu kalau seperti ini, jika P maka Q dan P, lalu hasil dari itu semua jika makakan lagi dengan Q, maka hasilnya adalah sebuah tautologi. Kalau nggak percaya bisa dibikin tabel kebenarannya. Nah, seperti berikut bisa dilihat ya dari tabel kebenarannya bahwa terlihat hasil akhirnya itu adalah, nah ini yang di warna kuningin ini nih, yang di warna kuning semua. Nah, itu hasil akhirnya ya. Ternyata hasilnya true semua kan, berarti artinya operasi dari jika P maka Q lalu didankan dengan P, lalu habis itu jika makakan lagi dengan Q, maka itu hasilnya adalah sebuah tautologi karena hasilnya T semua atau true semua ya gitu. Itu jadi tautologi itu kalau pernyataannya bernilai true semua gitu ya, itu yang dimaksud dengan tautologi. Nah, lain tautologi, lain kontradiksi. Nah, kalau kontradiksi itu apa? Kita lihat next slide-nya. Oke, berikutnya adalah kontradiksi. Nah, untuk sebelum tahu definisi dari kontradiksi itu apa, kita lihat contoh berikut ya. Jadi sama di sini masih dengan contoh sebelumnya, seperti slide sebelumnya ya, yang tautologi. Jadi saya misalkan ada suatu pernyataan, yaitu misalkan P adalah pernyataan tersebut ya, dimana bunyinya yaitu harimau adalah hewan karnivora, maka negasi P-nya adalah harimau bukan hewan karnivora, gitu kan ya. Nah, pertanyaannya, di antara sisi sebelah kiri dan sebelah kanan, mana yang pernyataannya bernilai salah? Oke, tadi di slide sebelumnya kan sudah ketahuan ya, kalau pernyataan yang bernilai benar itu ada di sebelah kanan, berarti pernyataan yang bernilai salah ada di sebelah kiri ya. Karena kenapa? Karena dan itu kalau misalkan yang satunya benar yang satunya salah, berarti kan kalau dan itu biasanya kalau salah satunya salah dia otomatis salah dua-duanya gitu kan. Itu, dan lihat lagi di tabel kebenaran punyanya dan ya, itu lihat lagi di slide sebelumnya yang tabel kebenarannya punyanya si dan itu. Jadi jawabannya adalah yang, nah kita lihat checklistnya yang mana nih. Oke, jadi jawabannya adalah yang sisi sebelah kiri ya, karena tadi pertanyaannya kan dari dua sisi sebelah kanan dan kiri ini, jawabannya yang mana yang pernyataannya bernilai salah secara keseluruhan. Nah, berarti yang bernilai salah adalah yang sisi sebelah kiri ya, yang bunyinya seperti ini. Harimau adalah hewan karnivora dan harimau bukan karnivora. Aneh ya, maksudnya pernyataannya itu salah ya, jelas salah gitu, karena dia bilang, dia udah ngomong harimau itu adalah hewan karnivora gitu, kenapa dia bilang dan bukan karnivora juga gitu, berarti kan itu secara logika juga salah kan gitu. Jadi yang pernyataannya bernilai salah adalah yang sisi sebelah kiri ini gitu ya, yang P dan negasi P gitu. Nah, kalau kita perhatikan ini di tabel kebenarannya ya, jadi kita buat ini tabel kebenaran khusus untuk P dan negasi P ya. Jadi kita punya P-nya itu isinya true sama false, terus kita tinggal bikin negasi dari P. Kalau misalkan negasi dari P kan berarti kalau yang tadinya true jadi false, yang tadinya false jadi true.
Nah, ternyata kita tahu kan tadi dari tabel kebenarannya punyanya si Dan yang sebelum-sebelumnya itu kalau true false itu hasilnya pasti false. Kalau false true itu hasilnya juga pasti false. Nah, karena semua hasilnya adalah false, maka P dan negasi P adalah salah satu contoh dari kontradiksi gitu ya. Oke. Jadi kontradiksi itu apa? Kontradiksi adalah sebuah pernyataan yang selalu salah atau yang selalu bernilai salah gitu ya. Itu kalau kontradiksi. Jadi kontradiksi ini kebalikan dari tautologi. Kalau tautologi itu sebuah pernyataan yang selalu bernilai benar, di hasil akhirnya itu benar semua atau T semua. Nah, kalau kontradiksi itu di hasil akhirnya itu false semua atau F semua gitu ya. Jadi pernyataannya selalu bernilai salah gitu. Nah, ini kayak yang ditandain biru sama saya ini nih. Jadi si operasi P dan negasi P itu adalah salah satu contoh dari kontradiksi ya, salah satu contoh proposisi dari kontradiksi. Karena dia hasilnya ternyata selalu false. Gitu ya, masih banyak contoh kontradiksi lainnya yang bisa kalian temuin sendiri gitu ya. Oke, kita masuk ke subbab terakhir ya, yang hukum aljabar. Kita lihat ya. Oke, berikutnya kita ke hukum logika atau hukum pada aljabar proposisi. Nah, ingat bahwa dua kalimat disebut ekuivalen jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama. Nah, dari beragam konstruksi logika ternyata banyak juga yang ekuivalen kan. Nah, contohnya ini ada beberapa hukum ya yang bisa digunakan seperti negasi ganda, lalu ada tautologi, ada kontradiksi, ada hukum idempoten dan hukum De Morgan. Nah, untuk yang tautologi sama kontradiksi kan sudah kita bahas ya, jadi kita nggak bahas lagi. Jadi kita tinggal bahas 3 sisanya, yaitu negasi ganda, hukum idempoten, dan hukum De Morgan. Itu hukum-hukum logika atau hukum pada aljabar proposisi. Oke, kita bahas hukum logika yang pertama yaitu negasi ganda. Nah, negasi ganda bisa ditulis negasi lalu dinegasikan lagi P-nya, maka menjadi sama dengan P, yang artinya tidak benar bahwa bukan P. Ya, itu artinya. Itu negasi ganda, jadi negasinya 2 kali ya. Jadi misalkan saya punya pernyataan P, saya negasikan lalu saya negasikan lagi gitu. Nah, kalau udah negasi 2 kali itu kan ibaratnya kayak gini loh. Negatif dari negatif 2 hasilnya apa? Positif kan. Nah, gitu. Sama kayak itu. Jadi negasi dinegasikan lagi. Jadi pernyataannya udah negasi terus dinegasikan lagi, hasilnya ya jadi si pernyataan semula itu gitu. Jadi si P itu sendiri gitu. Nah, ini artinya boleh kita bilang seperti ini, tidak benar bahwa bukan P. Nah, itu sama saja dengan mengatakan P gitu ya. Nah, sifat ini selalu berlaku untuk sembarang proposisi. Nah, oleh karena itu disebut salah satu hukum dari logika ya. Nah, cara lain untuk memastikan negasi dari negasi P sama dengan P itu adalah dengan membuat tabel kebenaran. Nah, ntar dari udah buat tabel kebenarannya, kemudian kita bandingkan aja nih, kita bandingkan kolomnya si negasi P dengan kolomnya P. Kalau misalkan hasilnya sama atau ekuivalen, ya berarti benar gitu, berarti sama aja gitu ya, negasi P sama dengan P gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat contohnya ya. Oh iya, sudah bisa dilihat ya tadi ya tabelnya ya. Jadi bisa dilihat kan ya, kalau kolomnya dari negasi P yaitu kan tadi true false. Nah, itu kan sama kan kolomnya dengan kolom si P ya, true false juga kan, tuh sama ya. Itu berarti dia ekuivalen kan, berarti artinya sama aja gitu. Negasi P itu sama dengan P artinya. Kalau hasilnya sama ya, kalau nilai kebenarannya sama. Oke, contohnya, misalkan saya punya satu pernyataan aja, yaitu ayam itu bertelur gitu ya. Itu saya misalkan P. Berarti negasi P adalah ayam itu tidak bertelur.
ya. Oke, itu negasi P. Nah, berarti kalau saya negasikan lagi, berarti kan kayak negasi P gitu kan. Berarti jadi apa? Tidak benar bahwa ayam itu tidak bertelur. Nah, logikanya apa? Tidak benar bahwa ayam itu tidak bertelur. Berarti ayam itu bertelur kan? Gitu. Sama aja dengan kita bilang ayam itu bertelur kan. Nah, ayam itu bertelur berarti sama dengan definisinya si P. Iya kan? Nah, berarti sesuai ya. Gitu. Jadi negasi ganda itu sama aja dengan mulainya lagi gitu, mulanya apa gitu. Oke. Oke, berikutnya hukum logika selanjutnya yaitu hukum idempoten. Hukum idempoten mengatakan bahwa konjungsi atau disjungsi dari P dengan dirinya sendiri itu adalah ekuivalen dengan P. Jadi dapat kita katakan seperti ini. P dan P itu sama dengan P itu sendiri. Atau P itu sama dengan P itu sendiri ya. Tabel kebenarannya dapat dilihat sebagai berikut. Ini bisa kita lihat ya. Ini yang warna pink bisa dilihat kan ya. Jadi sama ya. Kalau kita mau cari P dan P itu sama aja kayak kita nyari P gitu. Sama kalau kita mau cari P atau P itu sama aja dengan kita mencari P kan. Sama karena kolomnya sama tuh, true false gitu ya. Gitu. Lalu kita lihat ke contoh soalnya ya. Oke, contoh soalnya sudah jelas ya di sini ya. Jadi dimisalkan sama, saya cuma misalkan satu pernyataan aja yaitu P. P-nya adalah ayam itu bertelur. Nah, pernyataan ini benar ya, ayam kan memang bertelur kan. Nah, terus saya bikin deh tuh misalkan P dan P gitu ya. Saya pengen tahu P dan P nilainya apa. Apakah sama dengan nilainya si P, yaitu sama-sama benar nilai kebenarannya. Kita cek ayam bertelur dan ayam bertelur, ini tuh sama aja kayak kamu mengulang kata yang sama gitu kan 2 kali gitu. Nah, ya jelas benar kan gitu. Terus yang kedua, P atau P, ayam bertelur atau ayam bertelur, kan sama aja kan. Jadi kayak tadi gitu, kamu mengulang kata yang sama 2 kali gitu kan, padahal kalimatnya tuh sudah jelas bernilai benar gitu kan. Jadi pasti benar kan. Itu sama aja kayak kita bilang ayam itu bertelur gitu. Jelas ya. Yang terakhir hukum logikanya yaitu hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu mengatakan bahwa negasi dari P atau Q itu sama dengan negasi P dan negasi Q. Jadi ya kalau dinegasiin berubah jadi dan ya. Begitupun sebaliknya, dan dinegasiin berubah jadi atau. Gitu. Itu hukum De Morgan. Ya. Jadi itu tadi hukum De Morgan juga bilang negasi P dan Q itu sama dengan negasi P atau negasi Q gitu ya. Itu adalah hukum De Morgannya, itu sudah ketetapannya ya. Nah, kalau dilihat dari tabel kebenarannya ya tinggal dicari ya. Jadi cara membuktikannya ya dengan tabel kebenaran ini gitu. Cara membuktikan pernyataan tersebut apakah itu benar, apakah negasi dari P atau Q itu sama dengan negasi P dan negasi Q, apakah itu benar, itu lihat dari tabel kebenarannya. Kalau nanti hasil dari hasil nilai di tabel kebenarannya itu sama persis atau ekuivalen, berarti dia memang sama gitu, memang sama dengan gitu ya, berarti memang sama rumusnya gitu. Dan itu berarti ya itu hukum De Morgan ya yang di sini ya. Nah, bisa kita lihat di sini dari tabel kebenarannya. Saya jadi kalau kayak gitu berarti langkah pertama saya bikin dulu P-nya apa. P-nya kan true true false false. Terus Q-nya itu kalau cara bikinnya true false gitu. Jadi kalau cara bikin pernyataan pertama itu 2 true 2 false, terus nanti yang pernyataan keduanya jadi tinggal silang-silang true false gitu ya. Itu cara bikin 2 buah pernyataan di tabel kebenaran ya gitu.
Nah, terus saya tinggal bikin aja deh negasi P apa. Ya udah, yang tadinya true jadi false, yang tadinya false jadi true. Sama negasi Q juga, lihat dari Q-nya dinegasiin gitu ya. Terus habis itu P atau Q-nya apa. Nah, terus baru deh negasi dari P atau Q, ternyata hasilnya adalah false, 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 true gitu ya. Ini yang warna hijau ya. Kita lihat yang fokus di warna hijau yang ada di tabel kebenarannya yang warna hijau. Negasi dari P atau Q adalah false, 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 true. Nah, ternyata sama hasilnya dengan negasi P dan negasi Q, yaitu apa? False, 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 true gitu ya. Ternyata hasilnya sama tuh. Nah, berarti karena hasilnya ekuivalen, berarti kita dapat simpulkan negasi dari P atau Q itu sama saja dengan negasi P dan negasi Q gitu. Ini sama dengan yang warna pink ini gitu. Kalau yang warna pink saya pengen buktiin yang negasi P dan Q apakah sama dengan negasi P atau negasi Q. Ternyata sama. Ya. Nilai kebenarannya sama-sama false, true, true, true gitu ya. Tuh, oke, kita lihat contohnya ya. Oke, contohnya gini. Misalkan saya punya dua buah pernyataan ya. Pernyataan pertama yaitu P. P itu ayam suka cacing. Q-nya adalah ayam suka tanah. Gitu ya. Nah, yang pengen saya buktikan nanti apakah negasi dari P dan Q itu sama aja dengan negasi P atau negasi Q gitu ya. Nah, sebelumnya berarti kan saya harus bikin dulu P dan Q-nya apa gitu ya. Oke, P dan Q-nya adalah ayam suka cacing dan tanah. Itu P dan Q-nya. Berarti negasi dari P dan Q itu sama aja dengan ayam tidak suka cacing atau tidak suka tanah. Bener nggak? Sama kan? Sama aja kan? Nah, ternyata bentuk ayam tidak suka cacing atau tanah itu sama aja dengan negasi P atau negasi Q gitu ya. Gitu. Jadi sama aja maknanya. Gitu. Dan ini nilai kebenarannya apa? Bisa diselidiki gitu ya. Kalau misalkan saya dari awal udah menentukan P-nya itu misalkan benar, Q-nya itu salah gitu, berarti ntar hasilnya apa, benar atau salah, kayak gitu ya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk yang hukum logikanya. Sekian pembahasan hari ini mengenai apa saja tadi, konsep proposisi, terus ada tabel kebenaran, ada polinomial ball, ada tautologi dan kontradiksi, sama ada hukum aljabar proposisi ya. Itu sudah semuanya dibahas untuk proposisi yang part satunya. Nanti selanjutnya kita bahas yang part 2 nya ya. Kalau misalkan memang ada yang ingin ditanyakan, boleh dihubungi saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.